Pertecing PPG Daljab 2022. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Ibu ya, Bu Eti Mariati. Oke, untuk kali ini kita akan belajar apa ya? Sebelumnya Ibu tanya dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik. Tapi Oke, nandang Bu. Oh, Nandang murung ya, galau Nandang. Ya, aku Bu sakit perut Bu, kebanyakan makan iya. seblak Bu. Kebanyakan makan seblak. Oke ya, Ibu doakan. Oke, baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, hari ini Ibu cek dulu siapa yang tidak hadir. Roma hadir tidak, Roma? Sama Ani Bu keluar Bu. Oh, Roma dan Ani ya, tadi udah izin melalui wali kelasnya ke Ibu, katanya ada acara keluarga. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, yuk kita berdoa dulu, dipimpin ketua kelas Pak Nanda, dipimpin oleh Nandang yang mirip. Teman-teman, ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, biar ilmunya ini ya dapat dan semangat, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nandang ya. Oke, untuk pembelajaran kita di minggu lalu kita sudah belajar nih ya tentang pantun. Nah, pantun lalu tentang syair gurindam. Kemarin kita sudah belajar yang namanya puisi. Apa puisi apa? Puisi rakyat. Betul, puisi rakyat ya, puisi rakyat yang berkembang dari mulut ke mulut ya. Jadi tidak ada yang tahu siapa itu pengarang pantun, pengarang gurindam ya. Tapi kalau gurindam syair ada pengarangnya. Tapi kalau pantun tidak ada. Ya. Itu yang namanya dinamakan puisi rakyat. Nah, sekarang ada kaitannya nih. Kita masih membahas mengenai titik-titik rakyat ya. Nah, nanti Ibu minta kalian siap-siap menyimak video yang akan Ibu tampilkan. Kira-kira Ibu akan menampilkan apa ya? Sudah siap? Siap Bu. Siap. Oke. Aduh. Oke, sudah terlihat gambarnya? Sudah. Sebentar ya. Ibu belum ini nih, Ibu belum berbayar YouTube-nya. Kudu bayar Bu. Iya. Aduh, lama juga ya. Sebentar. Tadi udah Ibu siapkan. Oke, kira-kira nih kata clue-nya timun mas. Ada yang tahu timun mas itu apa? Nah, ini ya. Sudah terlihat? Banteng. Sudah Bu. Terlihat Iya. Bu. Terlihat Bu. Ada nenek-nenek Bu, gendong-gendong kayu Bu. Ya, perhatikan ya. Itu pohon berjalan Bu. Iya Bu. Iya. Di hutan Bu. Nenek-neneknya agak pegal tuh bawa kayu, lama banget ya. Bawa pohon. Aduh, kasihan itu pengen sebelah kayaknya Bu. Bukan, dia lagi mikirin utang tahu. Bang bayar kan atuh lagi. Oke, ini sedang galau ceritanya. Mbok Serintil namanya ya. Mbok Serintil tuh sedang galau karena dia tidak punya anak. Nah, lalu ada raksasa ya. Wah, raksasanya jelek dan bau katanya.
Wah. Raksasanya seksi, Ibu. Oh iya, tidak ada baju ya. Raksasanya mirip Agus ya. Betul. Cuma saya mau dikerok angkotnya. Oke ya. Jadi raksasa ini memberikan sebuah benih nih ya, timun. Waduh. Ya. Ya, oke. Sudah ya ceritanya. Sudah tadi kira-kira tadi ceritanya tuh tentang cerita apa sih? Cerita rakyat. Timun bukan, Mas, Bu. Bu. Timun Mas. Ya. Timun Pernah Mas, baca. betul. Raksasa seksi. Iya, pernah baca ya. Raksasa Bu. seksi. Ada raksasanya. Siapa di sini yang kalau mau tidur suka dibacain cerita sama ayah bundanya? Ada? Saya, Bu. Ada, iya. Sudah pernah dibacakan cerita Timun Mas? Belum, Bu. Sudah. Ya, pernah. Oke. Berarti udah tahu ya. Nah, cerita Timun Mas ini ya disebutnya kalau tadi kita belajar puisi rakyat, berarti sekarang namanya cerita Legenda. cerita rakyat. Iya, ya betul. Cerita rakyat. Nah, tadi cerita rakyat itu tadi ada tokohnya tuh. Tokoh itu yang memerankan ceritanya. Tadi ada siapa aja tadi? Ada raksasa seksi. Ya. Ada nenek-nenek, Bu. Ya, ada raksasa. Ada nenek-nenek, ada raksasa. Lalu ada anaknya ya, namanya Timun Mas. Ya, ada pohon berjalan. Kalau pohon nanti itu masuknya di apa ya? Ya. Oke, jadi kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Sebelumnya Ibu akan memberikan informasi mengenai cerita rakyat. Kenapa sih disebut cerita rakyat? Nah, cerita rakyat itu kenapa disebut cerita rakyat? Karena berkembang di masyarakat itu dari mulut ke mulut. Jadi tidak tahu siapa pengarangnya si Timun Mas tadi ya. Jadi dia berkembang di masyarakat dan dari mulut ke mulut. Makanya disebut cerita rakyat ya. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat menyimpulkan ciri-ciri dari teks fabel atau legenda ya. Lalu peserta didik dapat menentukan unsur intrinsik dari cerita fabel dan nanti kalian diharapkan dapat menyimpulkan kembali cerita fabel. Nah, tadi cerita yang tadi itu termasuknya cerita rakyat. Nah, tapi nanti kita akan membahas cerita rakyat yang kita bahas yaitu ada fabel dan legenda. Sebenarnya banyak cerita rakyat ya. Ada fabel, legenda, ada mite, ada sage ya, ada mitos. Nah, jadi tapi nanti yang kita bahas adalah cerita fabel dan legenda ya. Oke. Nah, cerita rakyat ini tadi seperti yang Ibu ceritakan ya. Cerita rakyat ini berkembang dari lisan. Dari mulut ke mulut. Ya, jadi tidak tahu nih siapa pengarangnya dan berkembang di masyarakat. Nah, ini ciri-cirinya nih ya, ciri-ciri. Nah, kalau tadi cerita rakyatnya mengenai Timun Mas. Nah, kalau yang kita akan bahas yaitu tentang fabel. Siapa yang tahu fabel? Saya, Bu. Apa, Fabel Gus? adalah Ya, Gus. cerita yang tokohnya diperankan binatang. Binatang, betul. Kali Agus. Desi ya? Hewan bisa bicara, Bu. Oh iya, betul. Karena tokohnya Kayak binatang, orang. betul ya. Jadi tokohnya hewannya itu bisa bicara seperti orang. Oke. Kenal pernah dengar cerita fabel? Pernah. Sering. Nah, Bu. Nah, ada lagunya. Ada di TV. Ada ya, ada si Kancil, ada lagunya si Kancil anak nakal gitu ya. Ada yang sekarang, Bu. Dan yang lainnya. Ada yang Ya. baru, Bu. Ada yang baru apa? Tangannya kecil. Oh iya. T-Rex ya. Badannya besar. Tapi ini bukan cerita-cerita hewan yang bisa terbang seperti di Indosiar ya.
Nah, itu bukan fabel ya. bukan Ada itu, Bu, Garuda bukan. yang terbang-terbang, bukan, itu bukan Bu. fabel. Ya. Itu apa, Bu? Itu apa Cerita ya? fantasi. Cerita fantasi ya, betul. Ya, betul. fantasi. Makasih, Bu. Oke, lanjut. Pinter banget ya Desi. Oke, kita bahas tokoh-tokohnya ya. Untuk fabel benar tadi kata Agus, tokohnya binatang, betul sekali. Lalu wataknya kata Desi tadi binatangnya bisa berbicara, Bu. Benar. Wataknya seperti manusia ya. Jadi dia dikasih sifat nih. Kan sifat manusia ada yang baik, ada yang jahat ya. Maka nanti diaplikasikan di hewan tersebut. Ada si kancil yang baik hati, misalnya ada harimau yang jahat atau serakah. Nah, itu sifat-sifat manusia diaplikasikan di hewan. Untuk apa sih fabel? Nah, untuk menyampaikan pesan kepada yang membaca. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah membaca fabel, oh kita tidak boleh serakah, misalnya. Oh kita harus baik gitu ya. Nah, makanya ciri fabel memiliki amanat atau pesan moral. Lalu konfliknya nih, konflik apa konflik? Ada yang tahu konflik? Masalah. Betul, pinter Dela ya. Konflik itu masalah. Nah, masalah-masalah yang diangkat di fabel itu berupa masalah seputar kehidupan manusia ya. Ada yang tentang manusia yang serakah nanti akan mendapatkan balasan. Ada tentang manusia yang mempunyai sifat baik nanti akan mendapatkan hal yang baik pula ya. Lalu di teks cerita itu ada latar. Tahu latar? Tadi kalau misalnya Sundes bilang ada pohon-pohon di hutan ya. Nah, di hutan tersebut itu masuknya ke latar. Ya, latar ada tempat, ada waktu, dan ada suasana. Tadi kelihatannya Mbok Serintil itu bergetar ya. Nah, ini bisa kita lihat nih, dia sedang ketakutan ya, karena suasananya mencekam. Nah, itu ciri-ciri teks fabel ya. Selanjutnya, ciri-ciri legenda. Ada yang tahu apa itu legenda? Cerita rakyat, Bu. Cerita rakyat. Ya, Malin cerita Kundang, rakyat. Bu. Oh betul, Ini Agi Malin Kundang. Cerita tentang Ya. tempat, Bu. Asal mula Asal dan usul. betul. Iya, Betul. Kayak di Iya. Garut, Bu, ada itu Bagendit, Bu. Oh iya Bukan betul. ojek pengkolan legenda bukan, Bu? Bukan atuh eta mah borok. Tukang tukang otop itu Bang Ojak ya, saudaranya Pak, Iya. saudaranya Nandang ya. Nandang suka foto sama Bang Ojak ya. Iya. Iya, Bu, Iya. itu teman main, Bu, ngadu kaleci. Hebat ya Nandang, saudaranya artis ya. Nah, kapan-kapan Ibu mau minta foto sama Bang Ojak ya Nandang. Ya, Bu, kita main, Bu. Ini, Bu, naik Iya. ojek, Bu. Siap. Oke, tadi benar sekali. Sita tadi bilang legenda itu tentang tempat, Bu. Cerita tempat, suatu tempat. Kejadian asal mula suatu tempat. Betul, ya. Lalu tadi Nandang bilang ada Situ Bagendit, Bu, di Garut. Betul. Cerita asal muasal Situ Bagendit. Kenapa disebut Situ Bagendit? Kalau kita baca teksnya itu namanya teks legenda. Ya. Lalu tadi Agi bilang Malin Kundang. Nah, siapa di sini yang nggak tahu Malin Kundang? Ada yang tidak tahu Pernah Malin baca, Kundang? Bu. Durhaka. Pernah yang ya? durhaka. Iya, betul. Iya. Anak yang durhaka ya. Bu, jadi batu, Bu. Iya, betul. Yang dikutuk jadi batu. Makanya kita tidak boleh ya durhaka sama orang tua, nanti kita bisa dikutuk menjadi batu. Ya. Oke. Ibu kalau Tangkuban Perahu gimana? Nah, Tangkuban Perahu itu juga legenda, betul. Iya, legenda Sangkuriang. Itu tahu. dari Bandung, ya dari Sangkuriang. Ya. Kenapa namanya Tangkuban? Karena perahunya nangkup. Kalau kata orang Sunda, nangkup itu terbalik ya. Tengkurap, Jadi Bu. Tangkuban Perahu, betul. Ditendang Nangkup. perahunya. Iya, perahunya ditendang jadi terbalik. Nah, kalau di Sunda tuh namanya nangkup. Jadi Tangkuban Nangkup, Bu. Perahu gitu ya. Oke. Ciri-ciri legenda yang pertama tokohnya nih, si tokoh tadi Malin Kundang, ada Sangkuriang, biasanya memiliki ya, ada apa kok bisa perahu ditendang itu bisa jadi gunung. Nah, ini ada keajaiban, kita sebut keajaiban. Lalu ada unsur sejarahnya ya. Kenapa tadi Situ Bagendit ya, asal usulnya dari mana? Nah, ini juga sejarah ya, karena menceritakan
asal muasal suatu tempat. Lalu dihubungi hal-hal gaib di sini ya yang bersifat tidak logis sama tadi ya, ada keajaiban dan memiliki amanat. Jadi tidak cerita sembarang cerita. Membaca legenda nanti kita akan mencari amanatnya, mengambil amanat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, ini unsur intrinsik. Nanti ini yang akan kalian teliti, kalian amati ya, kalian kerjakan di LKPD yang akan Ibu kasih. Yaitu kalian menelaah atau menganalisis ada tema. Siapa yang tahu tema? Ayo, ada yang tahu tema? Ide pokok, Bu. Betul, pinter sekali ini ya. Masalah Sisanya utama Nanda. Bu dalam cerita. Betul, Sita. Inti cerita betul ya. Ini inti cerita ya untuk tema. Lalu tokoh. Tokoh itu orangnya ya atau pelaku dalam cerita ya. Lalu ada latar nih. Latar tadi Ibu sudah jelaskan sedikit ya. Ada waktu, ada tempat, dan ada suasana. Lalu ada alur, jalannya cerita ya. Lalu ada sudut pandang. Kalau sudut pandang itu si cerita itu pakai orang pertama atau orang ketiga ya. Nah, seperti yang sama dengan teks cerpen yang kita sudah bahas di pertemuan di bab 2. Untuk sudut pandang itu adalah di mana si pengarang terlibat langsung atau tidak ya. Kalau misalnya tokohnya aku dia orang keberapa? Pertama. Orang pertama. Kalau dia tokohnya dia Orang ketiga. atau nama ini ya orang ketiga. Pinter banget ya, masih ingat ya materi bab 2. Oke, lanjut. Iya Bu. Amanatnya ini pesan. Oke, anak-anak nanti setelah kita menganalisis unsur intrinsik, kalian akan menceritakan kembali atau menyampaikan cerita yang sudah kalian baca ya dengan cara memakai kalimat sehari-hari yang kalian gunakan. Jadi intinya apa? Nanti kalian akan menceritakan kembali. Oke. Itu tadi sekilas materi ya dari Ibu. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok. Nah, tadi Ibu sudah bagi Ibu ya. Bagikan kelompok. Untuk kelompok pertama ada Agi, Jannah, sama Novi. Kelompok 2 Ellen, Susi, dan Desi. Kelompok 3 Agus, Ella, Sita. Kelompok 4 Nandang dan Ebi. Nah, kelompok ini nanti akan bekerja sama menganalisis unsur intrinsik dari teks yang akan Ibu dibagikan. Sebelumnya Ibu akan membagikan teksnya dulu ya. Nah, ini teksnya mengenai burung tempua. Ya, burung tempua. Di sini. Yuk, nanti kita baca dulu burung tempua sama-sama. Ya, dibaca dulu yuk, kita baca bareng-bareng. Coba dibaca Susi. Dibaca Susi. Burung tempua. Ya. Pada zaman dahulu, di tanah Melayu hiduplah 2 ekor burung yang saling bersahabat. Burung tersebut adalah burung tempua dan burung puyuh. Burung tempua dan burung puyuh merupakan 2 burung yang bersahabat sangat dekat. Di mana ada burung tempua, di sana ada burung puyuh. Mereka selalu bepergian bersama, baik untuk mencari makan maupun untuk sekedar terbang bersama. Suka duka selalu mereka hadapi bersama, baik saat kehujanan maupun saat cuaca yang panas. Suatu hari, Sudah. Ya. Oke, terima kasih Susi sudah membacakan cerita burung tempua ya. Sepertinya Susi ingat yang ya, oke. Ini teksnya. Nah, ini LKPD-nya ya. Kalian mencari informasi yang ada pada teks tersebut ya. Lalu tentukan unsur intrinsik tadi yang Ibu sudah jelaskan, ada tema, ada tokoh, ada latar, ada alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, ini kalian isi bersama-sama. Tapi isinya tadi ya Ibu sudah bagi kelompok. Misalnya nih, Agi mencari tema dan tokohnya. Lalu Jannah mencari latarnya. Lalu Novi
menentukan alur, sudut pandang dan amanatnya supaya nanti tugas ini selesai dengan tepat waktu. Jadi dibagi-bagi ya untuk 3 orang di satu kelompok ya. Oke, silakan mengerjakan LKPD yang Ibu sudah berikan. Bisa dikerjakan langsung pada lembarnya ya. Bisa juga di buku tulis. Oke, sudah semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Terima kasih sudah mengerjakannya dengan baik, dengan bekerja sama ya. Nanti kita akan presentasi ya. Sekarang kita akan presentasi dulu nih dari perwakilan kelompok 1, Agi, Janah, dan Novi. Coba sebutkan yang kalian sudah analisis dari unsur intrinsik teks burung tempua. Sepatu merah, sekarang merah Baik, Bu. Yuk. Ibu, unsur intrinsiknya tokoh burung. Terus latarnya di hutan. Itu, Bu. Oke. Untuk latar dan tokohnya sudah ya dari kelompok 1. Kelompok 2 silakan presentasikan. Ada Ellen, Susi, dan Desi. Siap. Bu, nomor 2. Pengasih apa nih? Saya, Bu. Iya. Untuk temanya persahabatan, tokohnya burung tempua dan burung puyuh. Untuk latar tempat di hutan dan sungai, latar waktu siang. Kemudian warnanya senang dan mencekam. Alurnya alur maju, kemudian sudut pandang orang ketiga, amanatnya dengan sama semua masalah dapat teratasi. Nah, bagus, terima kasih. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Barangkali ada yang beda di amanat Ada, Bu. atau Ada, Bu. di ya silakan Agus. Silakan Ya, Bu. menanggapi kelompok Ellen. Iya, itu saya mau nanya ke kelompok itu Bu Jana, ke Jana itu. Itu kan burung apa itu tokohnya? Iya, tadi burungnya ya. Itu sama itu Ibu. Jana tadi apa Agus? Saya belum paham Bu ini perbedaan tokoh dan penokohan ya apa itu bedanya Bu? Oke, baik ya. Oke. Bu mau jawab. Ah, bagus. Siap, ntar ya. Agus ada yang mau jawab nih. Nopi. Ya silakan Nopi. Kalau tokoh itu si pelakunya, kalau penokohan sifatnya. Itu bukan, Bu? Wah, iya betul sekali Nopi ya. Ya, pintar sekali ya Nopi. Betul. Tokohnya itu tadi pelakunya. Kalau penokohan itu sifatnya. Misalnya si burung tempua. Burung tempua itu tokohnya. Untuk sifatnya misalnya dikasih sifat baik ya. Burung tempua baik dan suka menolong. Seperti itu. Agus. Paham Agus penokohan? Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Untuk amanatnya coba untuk kelompok Nandang dan Ebi, amanatnya apa? Amanatnya jangan serakah dan berbagi dengan sesama, Bu. Betul sekali ya. Ya, amanatnya jangan serakah dan berbagi dengan sesama. Oke, ada yang lain amanatnya? Ada Karena Bu. amanat ini bisa berbeda-beda. Ya, betul. Ada, Bu, Agus. Ini Silakan Agus. Persahabatan jangan sampai putus Bu. Kita harus saling membantu, saling tolong menolong, berbaju bersama. Itu Ya, Bu. betul. Ya, tepuk tangan untuk Agus dan jawaban Ebi keren ya. Jadi amanat itu bisa berbeda-beda ya, tapi sebenarnya intinya sama ya. Karena apa? Karena amanat itu adalah hasil pemikiran orang lain. Jadi setiap pemikiran orang itu berbeda-beda. Jadi tidak ada yang salah amanatnya Bu, salah tidak ya. Kalau masih dalam cakupannya sama ya, intinya sama, itu benar. Jadi tidak ada benar dan salah di ini ya pelajaran amanat ya. Karena
berbeda-beda. Oke. Untuk pembelajaran hari ini sekian. Alhamdulillah kita sudah sudah mengenal apa itu unsur intrinsik ya tadi. Coba unsur intrinsik Ella diulang Ella, unsur intrinsik apa aja tadi? Ya Bu, ada tema, Betul. ada alur, Betul. ada latar, Betul. ada tokoh dan penokohan, Ya. ada sudut pandang, dan terakhir amanat Bu. Betul ya. Oke, coba Ibu tanya Desi. Desi. Ya, latar Bu. Tadi ada berapa Desi? Latar ada berapa Desi? Ada latar 2 Bu. 3 tahu. Ada 2, apa aja Desi? Ada 3. Di Coba hutan. sebutin Desi. Latar tempatnya di hutan, di Bukan. dapur. Di Nama pohon. latar Desi, macam latar. nama latar. Tempat. Ya. Desi kurang minum Bu. Tidak konsen. Lapar Bu. Udah jam Lapar ya. istirahat ini. Iya, sebentar lagi kita istirahat. Oke ya, betul ya. Ada latar tempat, waktu, dan latar suasana. Oke, baik anak-anak ya, karena jam kita sudah berakhir untuk pembelajaran hari ini ya tentang unsur intrinsik. Insya Allah kalian sudah paham. Nanti Ibu akan berikan di kuis Google Classroom kalian ya untuk merefleksi kegiatan hari ini mengenai unsur intrinsik. Ada 10 pertanyaan kuis nanti bisa dikerjakan di rumah. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan unsur kebahasaan yang ada pada teks fabel ya. Nah, kita bahas tentang strukturnya di teks fabel itu strukturnya apa saja dan unsur-unsur kebahasaan yang ada di teks fabel. Oke, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ditutup dengan doa dari Ellen. Ayo Ellen dipimpin doa Ellen. Oke, Ellen bisa memimpin doa. Speakernya. Oh Ya. iya. Oke ya. Kita sudah berdoa. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya bersama Ibu. Terima Alhamdulillah. kasih. Assalamualaikum.